Halo teman-teman, baru saja saya selesai merakit sebuah mini speaker, apa ya, speaker sound system seperti inilah ya. Casingnya saya cetak menggunakan 3D printer, hasilnya halus banget. Coba lihat ya. Dan, ini portable, ukurannya saya desain emang sengaja agak kecil. Tapi ini kualitasnya mantep banget teman-teman. Saya buat dia tebal ya, 1 cm. Dan kita dengar dulu suaranya kayak gimana. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana caranya bikin seperti ini dan apa saja yang dibutuhkan, di sini sudah ada ya mesinnya. Kita lanjut aja lihat video reviewnya berikut ini. Oke? Oke, teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Untuk bisa membuat speaker seperti itu tentunya saya memerlukan sebuah 3D printer yang simple untuk digunakan dan harganya juga nggak terlalu mahal. Di sini saya menggunakan sebuah 3D printer model baru dari Creality yang tentunya saya anggap ini paling mudah untuk dirakit dan digunakan. Dalam paketnya hanya terdapat 2 bagian besar yang harus kita gabungkan untuk bisa membuat 3D printer ini bekerja. Bagian atasnya seperti ini, dan tentunya juga bagian bawahnya yang di dalamnya itu sudah terdapat mainboard, kabel-kabel, dan juga power supply-nya di dalam satu box. Selain itu sudah nggak ada apa-apa lagi di dalamnya. Buat teman-teman yang pertama kali merakit 3D printer, tenang aja. Di sini juga terdapat buku panduan untuk merakitnya. Jadi kita nggak usah bingung lagi nyari tutorial untuk cara merakitnya. Printer 3D yang akan saya gunakan di sini adalah Ender 3 V3 SE. Printer ini cocok untuk kalian yang masih pemula sampai buat kalian yang memang sudah pro di dunia 3D printer. Perakitannya terbilang sangat mudah dan cepat. Kalian hanya perlu menggabungkan bagian Z-nya saja dan mengencangkan baut di bagian atas dan juga bagian bawah dari box utamanya seperti ini. Untuk panel LCD controllernya diletakkan di bagian samping dengan pegangan 3 baut seperti ini. Kalau untuk masalah perkabelan, Ender 3 V3 SE ini sudah dibuat sangat ringkas banget dari versi sebelumnya. Sebagian besar kabelnya sudah digabungkan dan diberi tanda untuk mempermudah dalam menentukan posisi pemasangannya. Salah satu contohnya adalah kabel untuk bagian extruder dan heater nozzle-nya seperti ini. Beberapa fungsi dijadikan satu konektor untuk menyederhanakan kabel yang keluar. Ini jadi menambah nilai estetik dan juga tentunya mempermudah kita kalau melakukan perbaikan. Nah, Ender 3 V3 SE ini juga dilengkapi dengan dual Z-axis yang rigid. Ini dapat meredam efek Z-bending atau wobbling yang parah akibat tidak sejajarnya X-axis saat bergerak ke atas. Kalau di versi sebelumnya masih menggunakan bed kaca, kali ini Ender 3 V3 SE ini sudah dilengkapi dengan magnetic bed. Nah, ini yang bikin kita nggak usah nunggu dingin lagi untuk bisa ngelepasin objek 3D dari bednya. Masih dari sisi bednya, bagian Y-axis juga dilakukan upgrade dengan menggunakan sepasang linear shaft 8 mm
dibanding dengan menggunakan profil aluminium pada versi sebelumnya. Ini membuat proses pencetakan menjadi lebih stabil pada kecepatan tinggi, dan juga tentunya menambah usia pemakaiannya. Untuk konektivitas, tersedia konektor SD card dan USB Type-C seperti ini di bagian sampingnya. Pada bagian display, saya sangat puas dengan digunakannya IPS LCD walaupun memang ukurannya ini lebih kecil dari versi sebelumnya. Dengan LCD tipe ini, tampilan gambar menjadi lebih jelas walau kita melihatnya dari sudut manapun. Dan rotary knob-nya masih digunakan untuk navigasi di sini. Dalam penggantian filamen, dapat kita lakukan dengan mudah sekali karena terdapat sistem auto filamen loading dan unloading-nya. Sehingga dengan satu tombol saja, filamen dapat masuk dan keluar secara otomatis. Selain itu, fitur yang gak kalah penting adalah auto leveling bed. Pada bagian ini pemula sering banget kewalahan. Tapi enggak kalau dengan printer ini. Printer ini nggak ada manual levelingnya. Kalau di versi sebelumnya, masih manual kayak gini. Kalau di sini, leveling dan cleaning nozzle itu jadi satu dan dijalankan secara otomatis oleh mesinnya. Pertama-tama dia akan memanaskan nozzle terlebih dahulu, cleaning, dan melakukan leveling secara otomatis dengan bantuan probe yang ada di samping nozzle-nya. Seandainya bed 3D-nya miring atau melengkung, printer ini akan tetap mencetak dengan lurus, teman-teman. Dan nilai kalibrasi ini bisa kita simpan untuk dipakai seterusnya. Nah, untuk box speakernya saya menggambar desain box speaker ini menggunakan software Inventor. Dimulai dengan menggambar kotak, lalu saya buatkan jalur udaranya seperti ini. Saya membuat versi yang panjang dan juga yang pendek, biar teman-teman bisa nanti menentukan mau bikin yang panjang apa yang pendek nih. Untuk desainnya kalian bisa download gratis di kolom member channel ini. Setelah desain selesai, sebelum ke 3D printernya, desain tadi kita slice dulu menggunakan software yang namanya Cura. Kalau kita posisikan boxnya seperti ini, tentu ini akan banyak menghabiskan filamen. Karena terdapat support yang menahan semua bagian horizontalnya. Kalau kita rebahkan seperti ini, yang akan disupport itu hanya bagian melengkung ini saja. Setelah disimpan ke memori, kita tinggal pilih dan jalankan nama file yang sudah kita simpan tadi. Pada saat melakukan pengeprintan, kita akan menentukan akan melakukan leveling lagi atau tidak sebelum ngeprint. Ini berguna pada saat mungkin teman-teman kesenggol bednya atau terjadi perubahan gitu ya, maka opsi ini harus teman-teman on-kan. Nah, untuk volume maksimal yang bisa dicetak menggunakan printer ini itu adalah sebesar 220 x 220 x 250 mm. Di mana 250 mm itu adalah tinggi maksimumnya. Buat yang nanya beli 3D printernya di mana, kalian bisa cek di Tokopedia dengan nama toko Indochart atau bisa cek link yang sudah saya tulis di kolom komentar. Untuk harga filamennya sendiri itu per 1 kilogramnya atau 1000 gramnya itu cuma di 163.000 teman-teman. Dan untuk desain speaker saya yang tebal ini, saya menghabiskan sekitar 350 gram saja. Yang artinya satu filamen ini bisa untuk 2,5 kali mencetak box speaker. Saat desain sudah selesai dicetak, kita bisa langsung melepaskannya dari alas. Karena sudah menggunakan magnetic bed, jadi kita bisa melepasnya tanpa harus menunggu dingin lagi. Hasil yang dicetak sangat presisi dengan kualitas pinggiran yang sangat rapi walaupun menggunakan kecepatan yang lumayan tinggi, teman-teman. Saya bisa katakan ini memang karakter dari printer 3D Ender. Walaupun settingannya standar, tapi hasilnya itu di atas standar, teman-teman.
Agar udara subwoofernya nggak keluar kemana-mana, di sini saya memberikan lem silikon di sepanjang jalur udaranya. Lem ini sangat efektif untuk menghambat udara keluar di bagian yang tidak seharusnya keluar. Lalu bagian kanan kirinya yang sudah saya berikan lem itu kita tutup dengan rapat menggunakan baut sebagai pengencangnya. Jadi saya rekam menggunakan suara dari speaker ini aja, dari kamera ini aja. Jadi suaranya mungkin agak kurang dikit ngebass ya. Tapi dari visualnya teman-teman nanti bisa lihat ya. Karena sound recorder saya ini karakternya nggak ngebass. Oke, kita coba ya. Bass Nation Blitar Remix. Jadi di sini juga bisa kita gunakan ini ya. Kita play dari sini, coba cek. Ini saya ada download. Welcome to installation play. Jadi kita bisa download. Kita play. Check middle frequency. Jadi teman-teman, gimana menurut teman-teman? Dengan punya 3D printer seperti ini, kita bisa bikin banyak box speaker ya. Dan kalau dihitung-hitung kan, ini sepertiganya dari 163.000 gitu ya. Hampir sepertiganya gitu ya. Dan ini cukup berat, karena 350 gram kan. Teman-teman juga bisa ubah desainnya lebih tipis ya, karena
ini terlalu tebal menurut saya. 1 cm ini terlalu tebal. Teman-teman bisa bikin box yang lebih besar tapi casing yang lebih tipis biar menghemat biaya. Per kilonya itu 163.000 dan bisa bikin 2,5 kali box seperti ini. Mungkin bisa 3 kali box seperti ini kalau teman-teman tipisin lagi desainnya. Ini udah kokoh banget. Nama 3D printernya Creality Ender 3 V3 SE. Displaynya udah bagus, cara ngerakitnya gampang, ya, dan harganya juga 3 jutaan aja. Teman-teman cek aja linknya. Oke? Sekian dulu video review kita hari ini. Dan mungkin teman-teman mau dicetakin box speaker seperti apa, silahkan request di kolom komentar. Semoga aja filament saya masih dan saya bisa cetak, lalu mungkin share desainnya di channel YouTube saya. Oke teman-teman, sampai jumpa.